Dalam perjalanan, Qin Yichen merasa berat. Namun, orang kuat yang berada dalam kelompok yang sama memiliki satu kaisar yang lebih luas. Dan bagaimanapun, dia kembali ke alam kaisar tanpa risiko apapun. Melihat surga kaisar yang berada di atas dunia, bintang-bintang bersinar terang, dan langit penuh dengan awan ilahi. Meskipun garis ini sudah lama tidak pergi, Qin Yichen seperti dunia yang jauh. Pada saat ini, Kaisar Changman berkata, semuanya, saya akan memilah kekuatan magis klan Heze secepat mungkin. Kali ini, kita semua berada di perahu yang sama. Jika 4 klan ingin berbagi Taoisme dari klan Heze, mereka dapat mengirim orang ke klan kami kapan saja. 4 ras ini termasuk ras manusia. Setelah tetua agung dari klan Kunpeng mengangguk sedikit, dia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan posisinya. Bagaimanapun, berbagi kekuatan magis Daofa dari klan Heze memiliki makna yang lebih dalam, yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh para pemimpin senior dari ras mereka. Namun, pada saat ini, ekspresi tetua agung dari klan Kunpeng tiba-tiba berubah. Tidak. Ras saya telah diserang. Qin Yichen terkejut, dan hampir lupa. Pertempuran kaisar di dunia kaisar sekarang telah dimulai. Dukungan cepat. Untungnya, sesepuh agung klan Kunpeng juga mengalami angin kencang dan ombak. Meski wajahnya muram, ia tetap melambaikan tangannya dan berkata, sulit untuk mengatakan bahwa kita terburu-buru untuk membantu langkah ini, tetapi itu juga dihitung oleh surga. Segera, tetua agung dari klan Kunpeng melihat ke arah Raja Changmang. Dengan inkarnasi Anda tidak dapat berlari melintasi surga kaisar. Jadi saya akan mengirim mereka kembali ke Wen Tiangwan dulu. Sepanjang jalan, tetua agung klan Kunpeng tidak berani menunda, dan bahkan berubah menjadi dewa ribuan kaki, membawa Qin Yichen bersama kerumunan, melonjak hingga ekstrim. Sebelum Qin Yichen tiba di Wen Tianpas, dia kebetulan melewati klan Dike, dan dia melihat Kaisar Tians datang untuk menyambutnya. Senior, kirim saja ke sini. Wen Tiangwan, leluhur kelima telah pergi membantu Tian Pengguan. Klan Kunpeng diserang, dan situasinya mendesak. Dan sesepuh klan Kunpeng tidak peduli dengan salam itu dan pergi. Dan Qin Yichen melihat ke arah yang Shen Peng tinggalkan, dan tidak bisa menahan ragu untuk mengatakan, Paman Tians, apakah Anda ingin saya memimpin pasukan saya untuk mendukung? Raja Tians tidak bisa berkata-kata, aku benar-benar tidak bisa tidak duduk di Wen Tiangwan sebelum berbicara. Seolah bertanya kepada Tiangwan, dia tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, siapa yang tahu berapa banyak metode yang dimiliki pengadilan surgawi. Kembali ke klan. Tidak bisa dihindari untuk beristirahat. Nyatanya, semua klan dalam kekacauan sekarang. Sensasi yang disebabkan oleh kemunculan Raja Meteorit Liar tidak sampai Qin Yichen kembali ke alam surga kaisar. Betapa buruknya itu. Raja Meteorit Liar, ternyata adalah dewa kuno yang mampu bersaing dengan kaisar surga saat itu. Klan Heze benar-benar menekan keberadaan yang menakutkan. Tidak hanya Raja Meteorit Liar yang keluar, tetapi juga dunia jiwa naga. Seorang kaisar surgawi di dunia jiwa naga mengguncang surga kaisar. Selain itu, ada kehancuran klan Heze. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen telah pergi kali ini, dan dunia terlalu gemetar karenanya. Di istana Tianxing, Qin Yichen duduk bersila, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam garis ini, dia telah melihat terlalu banyak, mengalami terlalu banyak, dan mendapat banyak peluang. Dengan kejutan terus-menerus di benaknya, Qin Yichen memutuskan untuk bertanya kepada Tusan Miao Xuan terlebih dahulu, senior ini yang membimbingnya di jalan dewa bawaan. Silakan, apa yang ingin Anda tanyakan dulu? Dan Tusan Miao Xuan sudah tahu bahwa Qin Yichen akan datang kepadanya. Dan bahkan bayangan dari hantu kental Tusan Miao Xuan, wajah menawan dari semua makhluk juga bersemangat. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berpikir, senior, saya ingin tahu, apa sebenarnya keberadaan Dewa Meteorit Desolate dan ke-8? Apa negara mereka? Seberapa kuat kekuatan mereka? Wajah Tusan Miao Xuan berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun kita telah bermusuhan dengan mereka, Dewa Meteorit Desolate benar. Anda telah ke pengadilan pertama dan melihat warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Mingyang. Jika Anda ingin datang, Anda juga telah melihat kegelapan di alam semesta? Qin Yichen mengangguk dalam diam, dan Tusan Miao Xuan berkata lagi, keberadaan mereka begitu lama sehingga sulit untuk dilacak kembali. Yichen, alam semesta ini jauh lebih luas dari yang kamu kira. Tahukah Anda bahwa ketika Anda melihat langit berbintang, banyak cahaya bintang yang berasal dari ratusan juta, miliaran, atau bahkan puluhan miliar tahun yang lalu? Qin Yichen telah mendengar pepatah seperti itu, dan cahaya bintang masih bergerak dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang begitu dahsyat, dapat dikatakan bahwa kecepatan terbang di bawah kerajaan para Raja Tao tidak dapat menangkap kecepatan cahaya sama sekali. Alam semesta ini memang sangat luas. Apalagi menurut generasi yang lebih tua, termasuk banyak orang yang berkuasa saat ini, diyakini bahwa Dewa Pangu Agung yang membuka alam semesta ini. Namun, kekuatan kapak Dewa Agung Pangu berada di luar kemampuan makhluk-makhluk ini.
Banyak orang yang berkuasa merasa bahwa kekuatan itu tidak ada habisnya dan telah membuka alam semesta. Dengan kata lain, alam semesta masih mengembang, dan itu telah menjadi lebih agung. Bahkan ketika Anda dan saya membicarakannya, alam semesta telah mengembang puluhan ribu mil. Qin Yichen tercengang, tetapi dia tahu bahwa legenda ini jelas tidak berdasar, dan spekulasi kuat itu juga dinilai oleh pergerakan bintang-bintang dan perubahan langit dan bumi. Tapi, para pendahulu berarti bahwa sejarah keberadaan seperti Raja Meteorit Desolate dapat ditelusuri kembali ke sebelum era primordial? Tidak buruk. Tusan Miao Xuan dengan sungguh-sungguh berkata, Yichen, kamu harus tahu bahwa klanmu telah mendominasi suatu era, tetapi hanya 150 juta tahun, ditambah era prasejarah, itu hanya beberapa ratus juta tahun. Tapi untuk seluruh alam semesta, sepertinya tidak akan lama, dan bagi makhluk-makhluk itu seperti riak. Adapun alam keberadaan itu. Miao Xuan Tusan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu kekuatan mereka dapat dibedakan oleh alam? Atau merekalah yang menciptakan kekuatan dan membuka jalan, dan mereka memiliki alam saat ini? Alam semesta sangat luas, tapi aku bahkan belum menjadi seorang kaisar. Beberapa Sinmis sudah terlalu tua. Bahkan aku ingin tahu. Tampaknya Miao Xuan Tusan tidak maha tahu dan maha kuasa, tetapi tidak ada keraguan bahwa keberadaan itu kuno dan menakutkan. Qin Yichen terdiam sesaat sebelum berkata lagi, Senior, klan Heze. Berbicara tentang klan Heze, Qin Yichen merasa patah hati, dan napasnya sedikit tidak nyaman. Suku Heze jelas merupakan ras yang bisa dicatat dalam sejarah dan dikagumi oleh semua ras. Namun, sulit baginya untuk melihat harapan bagaimana sejarah akan ditulis dan diceritakan. Panggilan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, Senior, Kaisar Yuntian menghancurkan batu untuk membuka alam jiwa naga, dan Kaisar Howen memberiku batu itu. Apakah Anda tahu sumber dari benda ini? Berbicara tentang batu misterius ini, Qin Yichen bahkan merasakan ketakutan dan ketakutan. Tahukah Anda, ini adalah batu yang dapat menekan Raja Meteorit liar dan membuka batunya. Ketika Feng Tianxing kembali jauh-jauh ke alam surga Kaisar, Qin Yichen sudah diteleportasi ke 3000 alam Dao. Alam jiwa naga baru saja terdiam, dan langit serta bumi melonjak. Dia dan Ziyun merasa bahwa mereka seharusnya menjadi orang yang rendah hati untuk sementara waktu. Jadi Qin Yichen telah mengamati batu di tubuhnya hari ini. Tetapi satu-satunya hal yang dia rasakan bahwa batu ini berbeda dari batu pinggir jalan adalah, batu ini sangat berat. Bahkan jika tenggelam di dalam dantiannya, dia tidak bisa angkat setengah poin.